Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Afina Fatma Aini, NIM 1264062121156 dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah 1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan pada masa Tabi'in. Berikut penjelasannya. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan ulumul hadis pada masa Rasulullah SAW. Masa ini dikenal dengan masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Dimulai dari permulaan Nabi diangkat menjadi Rasul hingga wafatnya pada tahun 11 Hijriah, atau mulai dari 13 tahun sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Ada suatu keistimewaan pada masa itu, yaitu umat Islam dapat secara langsung memperoleh hadis Rasul SAW sebagai sumber hadis. Antara Rasulullah dengan mereka tidak ada jarak atau hijab yang menghambat dan mempersulit pertemuannya. Kedudukan Nabi menjadikan semua perkataan, perbuatan, dan tahriri Nabi sebagai referensi para sahabat, dan para sahabat tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka secara produktif berguru dan bertanya padanya tentang segala sesuatu yang tidak diketahuinya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Mereka mentaati semua, bahkan menirunya. Ketaatan itu sendiri dimaksudkan agar keberagamannya dapat mencapai tingkat kesempurnaan. Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, melalui majelis al-ilmi, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jamaah. Melalui majelis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis, sehingga mereka berusaha untuk selalu mengkonsentrasikan diri untuk mengikuti kegiatannya. Yang kedua, Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian oleh para sahabat tersebut disampaikan kepada orang lain. Ketiga, untuk hal-hal sensitif seperti yang berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan biologis, terutama yang menyangkut hubungan suami istri, Nabi menyampaikan melalui istri-istrinya. Keempat, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka seperti ketika Futuh Mekah dan Haji Wada. Ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi menyampaikan khotbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, yang isinya banyak terkait dengan bidang muamalah, siyasah, jinayah, dan hak asasi manusia. Yang kelima, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya, yaitu dengan jalan musyahadah seperti yang berkaitan dengan praktik-praktik ibadah dan muamalah. Larangan menulis hadis di masa Nabi SAW disebabkan oleh dua faktor, yaitu para sahabat mengandalkan kekuatan hafalan dan kecerdasan otaknya di samping alat-alat tulis masih kurang. Karena adanya kekhawatiran bercampur aduk hadis dengan Al-Quran, mereka bisa melalaikan Al-Quran atau larangan khusus bagi orang yang dipercaya hafalannya. Sejarah pertumbuhan pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa ini disebut masa periwayatan hadis secara terbatas atau 12-40 Hijriah. Para sahabat menyampaikan amanat sedikit demi sedikit menyampaikan hadis kepada orang lain setelah Nabi wafat. Hal tersebut dilakukan mereka dengan penuh kehati-hatian karena takut berbuat salah. Para sahabat di samping terbatas dalam meriwayatkan hadis, juga sangat berhati-hati dalam menerima sesama sahabat dengan memperhatikan rawi atau periwayat dan marwi atau hadis yang diriwayatkan. Tidak memperbanyak menerima hadis atau meriwayatkannya. Baru pada masa Khalifah Utsman dan Ali bin Abi Thalib dimulai pengembangan hadis dan periwayatannya. Mereka meriwayatkan hadis dengan dua cara, yaitu A. dengan lafadz asli seperti diterima dari Nabi, B. dengan maknanya walaupun lafadznya lain, karena yang penting adalah menyampaikan maksud isinya. Sejarah pertumbuhan pada masa Tabi'in. Pada masa Tabi'in, Islam sudah menyebar ke berbagai negara. Hadis yang diterima para Tabi'in dari para sahabat pada umumnya dalam bentuk catatan-catatan ataupun hafalan, dan periwayatannya pun tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh para sahabat.
Pada masa tabi'in, terdapat pergolakan politik sebagai akibat atau kelanjutan pergolakan politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang telah memecahkan umat Islam menjadi beberapa golongan, seperti Khawarij, Syiah, Muawiyah, dan golongan-golongan lain. Hal ini baik disadari ataupun tidak telah mempengaruhi perkembangan hadis pada saat itu yang berdampak positif maupun negatif. Dari segi negatif, munculnya hadis-hadis palsu demi kepentingan politik atau golongan masing-masing. Dari segi positif, adanya sebuah upaya dalam penyelamatan dan pemusnahan dan pemalsuan hadis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.